Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 5 April berjudul kehilangan hak. Saudaraku, sebenarnya setiap orang percaya telah ditebus oleh Yesus, dan mereka semua sudah kehilangan hak. Sebab penebusan oleh Yesus berarti di satu aspek semua dosa diampuni, pelanggaran dihapus, dan surga disediakan. Tetapi aspek yang lain dari penebusan itu berarti menempatkan kita, orang yang ditebus, sebagai milik Allah secara penuh dan mutlak. Nah, sebagai anak tebusan yang dimiliki secara penuh oleh Allah, kita harus melepaskan kedaulatan hidup agar kita bisa dimiliki sepenuhnya oleh majikan, yaitu Yesus Tuhan kita yang membeli dan menebus kita. Dimiliki oleh Allah, ya, yang memberikan putranya menebus kita. Oleh penebusan Yesus kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Dengan demikian kita bukan milik kita sendiri. Hanya orang yang rela melepaskan hak-haknya yang sungguh-sungguh menjadi anak tebusan. Jika tidak, berarti dirinya menolak ditebus oleh darah Yesus. Orang yang dapat melepaskan hak-haknya adalah orang yang dapat mencapai kehidupan yang selesai dengan diri sendiri, dan dengan benar dapat melayani Allah. Nah, tentu saja orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ini, saudaraku, itu bisa menderita bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, Yesus adalah anak Allah yang memiliki segala kemuliaan, kekuasaan, dan kehormatan sebagai Tuhan. Kesediaan meninggalkan tahta kemuliaannya adalah kerelaan kehilangan hak-haknya. Juga kerelaan tidak diterima oleh orang lain. Ya, kerelaan untuk ditolak oleh orang lain. Kerelaan untuk tidak diterima tersebut merupakan ciri dari kehidupan seorang pelayan Tuhan yang rela berjiwa hamba seperti Kristus Yesus. Dalam hal ini seorang pelayan Tuhan tidak menuntut mendapat tempat di hati jemaat yang dilayani kalau mereka memang tidak memberi, tidak menempatkan seorang pelayan Tuhan di hati mereka. Bahkan sekalipun kehadirannya di suatu tempat tidak diterima, ia harus menerima realitas tersebut sebagai hal yang wajar. Tentu saja seorang pelayan Tuhan harus menghindari tindakan salah, tindakan yang melanggar hukum, melanggar norma, tindakan yang tidak terpuji yang membuat dirinya tertolak oleh masyarakat dan jemaatnya. Seorang pelayan Tuhan selanjutnya, ya, memiliki penampilan yang baik. Penampilan yang baik secara lahiriah juga bukan bermaksud agar diterima orang lain atau apalagi supaya mendapat pujian. Oh, bukan. Sebagai pelayan Tuhan kita harus bisa bersikap sederhana, dan kesederhanaan yang tulus memancarkan kerendahan hati yang memberkati orang lain. Jadi kalau kita memberi performan itu bukan karena kita mau dipuji, disanjung atau diterima orang lain, tetapi supaya kita, ya, bisa menjadi berkat. Ya. Di sini kita belajar memiliki kepantasan. Pelayanan seorang hamba Tuhan bukan merupakan sarana untuk mendapatkan penghasilan secara materi. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani dia, hal itu tidak dimulai dengan suatu jaminan bahwa dalam pekerjaan pelayanan tersebut seseorang akan memperoleh penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya. Memang Alkitab mengemukakan adanya janji Allah dalam mencukupi hidup seorang yang melayani dia. Tetapi pelayanan bukan bertujuan memperoleh upah.
Nah, sekarang ini di kalangan pelayanan pekerjaan Tuhan dapat muncul anggapan yang memutlakkan hak menerima persembahan, baik persembahan kolektor maupun persembahan persepuluhan, saudara-saudara. Ya, hak untuk menerima persembahan bagi hamba atau pelayan Tuhan dewasa ini semakin dimutlakkan. Memang benar pelayan Tuhan hidup dari pelayanannya, tetapi jangan mutlak harus mendapat pemasukan seperti upah atau gaji. Pelayan Tuhan yang benar harus sudah menanggalkan hak untuk menerima upah. Zaman sekarang ini, saudara sekalian, banyak orang merasa nyaman bila memiliki deposito dalam jumlah besar. Orang percaya tidak boleh mengenakan standar hidup seperti anak-anak dunia. Paulus menasihati orang percaya bahwa asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini artinya bahwa anak-anak Allah tidak boleh menuntut dan mengharapkan memiliki standar hidup seperti anak-anak dunia. Bila seorang pelayan Tuhan sudah merasa berhak memiliki hak milik, ia tidak akan dapat menjadi pengikut Yesus yang benar. Dalam pelayanan memang dibutuhkan berbagai fasilitas, saudaraku. Tetapi hendaknya fasilitas yang diharapkan seperti mobil, rumah, pastori, gereja, ya, rumah pastori atau rumah pribadi dan lain sebagainya, bukanlah menjadi hak untuk kenyamanan hidup, melainkan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan. Walaupun telah bekerja keras, seorang pelayan jemaat atau pelayan Tuhan tidak boleh merasa berhak memiliki hak milik sebagai upah pelayanannya. Pengorbanannya adalah pengabdian bagi Tuhan, bukan taburan yang mengharapkan tuayan sekarang, melainkan tuayan nanti di kerajaan surga. Bagian dari keteladanan yang ditampilkan Yesus dalam kisah penyalipannya juga berbicara bagaimana seorang pelayan Tuhan rela melepaskan kesenangan demi pekerjaan Bapa di surga. Nah, orang percaya hendaknya merasa puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Walaupun papan di sini bisa hanya sebuah rumah pastori atau rumah kontrak, yang penting dia tidak kehujanan, dia dan keluarganya. Jikalau kebutuhan keuangan khusus, jika kebutuhan keuangan khusus timbul, ya seorang pelayan Tuhan tidak salah, ia dapat bekerja keras dan berharap kepada Allah untuk menyediakannya. Seorang pelayan Tuhan harus dapat menjadi teladan atau contoh bagi kehidupan umat Tuhan yang dilayani dalam segala hal. Seorang pelayan Tuhan yang terlalu lama menikmati kesenangan dunia mengalami penghalusan. Nah, ini yang merusak pelayanannya, sehingga ia tidak lagi memiliki kelenturan beradaptasi dalam segala situasi. Biasanya orang seperti ini menuntut fasilitas dalam pelayanan. Sebagai pelayan Tuhan dalam kondisi tertentu harus rela meninggalkan keluarga demi tugas pelayanan. Tentu hal ini sangat mengganggu kehidupan bersama dengan keluarga, tetapi seorang pelayan Tuhan tidak mempunyai pilihan lain. Pelayanan bagi kepentingan jemaat harus merupakan prioritas. Kadang-kadang seorang pelayan Tuhan harus membagi milik yang menjadi hak keluarganya untuk orang lain. Tentu hal ini mengurangi kenyamanan hidup keluarganya. Realitas ini harus diterima sebagai fenomena wajar dan konsekuensi logis seorang pelayan Tuhan. Dengan demikian seorang pelayan Tuhan dapat selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah dan hidupnya bisa menginspirasi jemaat untuk melakukan hal yang sama. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.